Ken Sagopi, Rarasati Rabi, seri 249 lakon Sumbodro Kromo. Gatotkaca memang tidak jatuh. Ia memang sengaja melayang dan kemudian hinggap di dahan pohon beringin kurung itu. Bahkan ketika ia melayang tinggi, itu bukan karena kuatnya tendangan Raden Burisrawa, namun karena Raden Gatotkaca sengaja terbang membubung tinggi. Kini Raden Gatotkaca telah bertengger di atas ringin kurung dan kemudian meloncat melayang turun. Para prajurit Dwarawati sedikit terlambat mengetahui apa yang terjadi. Namun setelah mengetahui bahwa Raden Gatotkaca selamat, sorak-sorai bergemuruh di tengah alun-alun. Mereka baru percaya cerita orang bahwa Raden Gatotkaca itu memang bisa terbang tanpa sayap. Sebaliknya para Kurawa terkesima dengan kehebatan Raden Gatotkaca. Kini mereka baru menyadari bahwa Raden Gatotkaca belum bersungguh-sungguh melawan Raden Burisrawa. Druhun wong idyan, kenapa kau tidak mampus, Gatot? Raden Burisrawa mengumpat. Karena Dewata masih melindungi aku, Paman, jawab Raden Gatotkaca. Raden Burisrawa kini menyadari, jika hanya mengandalkan tenaga akan sulit mengalahkan Raden Gatotkaca. Maka segeralah ia meminta pedang yang sedari tadi dibawakan oleh salah seorang Korawa. Sebuah pedang yang besar dibandingkan dengan pedang kebanyakan. Patih Udawa segera maju ke depan. Ia meminta untuk tidak menggunakan senjata, karena tadi Prabu Sri Bathara Kresna sempat berpesan jangan sampai terjadi pembunuhan. Bihahaha, kau menyayangkan kematian Gatotkaca, Udawa? Raden Burisrawa bertanya. Bukan, tetapi menyayangkan kematianmu. Patih Udawa berdalih, Druhun, akan aku tebas kepala Gatotkaca dengan pedangku ini. Hahaha. Raden Burisrawa sesumbar. Jangan khawatirkan aku, Udawa. Biarlah Paman Burisrawa aku layani. Aku berjanji tidak akan ada pembunuhan. Pinta Raden Gatotkaca. Raden Burisrawa segera mengayunkan pedangnya mengarah ke leher Raden Gatotkaca. Raden Gatotkaca melinting mundur dengan ringannya. Raden Burisrawa segera memburunya dengan ayunan pedang yang mendesing-desing mengerikan. Namun Raden Gatotkaca yang telah bersiap sepenuhnya dengan ilmu kanuragannya selalu dapat menghindarinya. Bahkan kini Raden Gatotkaca mulai menunjukkan kemampuannya terbang. Ia menyambar-nyambar dengan ringannya dari segala arah. Namun pedang Raden Burisrawa selalu berputar bagai baling-baling melindungi dirinya. Dan pedang itu juga menyerang musuhnya. Para Kurawa kagum dengan permainan pedang Raden Burisrawa. Ia pantas menjadi salah satu senopati negeri Hastinapura. Dan ia pantas dipersaudarakan dengan para Kurawa. Namun yang lebih mengagumkan adalah Raden Gatotkaca putra Bima yang baru menapak dewasa itu. Telah menunjukkan ketangguhannya. Tak mengherankan, karena selama ini sejak masih remaja, Raden Gatotkaca telah digembleng oleh Satria Wirata, Raden Resiseta, yang masih terhitung kakek buyutnya di pertapaan Cemara Sewu. Raden Gatotkaca yang telah dipersiapkan untuk menerima ajian andalan Resiseta, Aji Narantaka, telah berkembang menjadi satria muda yang tangguh. Raden Burisrawa tak menyadari
ketika pedangnya telah terpental melayang di udara, dan kini telah beralih di tangan Raden Gatotkaca, bersambung. Jika gladi olah kanuragan dimulai sejak remaja, tentu hasilnya akan lebih baik. Demikian pula untuk olahraga di masa kini.